tempat ini, supaya enak dilihat, kita merasa nyaman dalam pembelajaran kita saat ini. Dan yang keenam, mengembalikan perlengkapan yang disediakan di tempat perlengkapan, ataupun tas-tas dari Bapak Ibu boleh diamankan di tempat duduk supaya kita lepas dalam mengerjakan apa? Salah satu guru, silakan lihat dibaca. Ada yang perlu ditambahkan atau yang dikurangi, silakan. Ini kan kesepakatan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin kesepakatan belajar untuk poin 4, penggunaan telepon genggam hanya saat di luar kelas. Jadi kalau kita baca sepintas ini, kita tidak diperbolehkan untuk memegang handphone di dalam kelas atau tempat kita melaksanakan IHT. Kalau menurut saya mungkin bisa digunakan, diberi kesempatan, atau kalimatnya seperti ini. Mungkin bisa saja kita menggunakan handphone dalam membuka materi PNN. Terima kasih. Tambahan supaya satu kali itu kesepakatan sebentar. Mungkin bagi kita Bapak Ibu guru yang akan keluar dari ruangan, bisa belajar untuk meminta izin bagaimana seperti yang kita ajarkan pada siswa dalam kelas, mengangkat tangan untuk izin ke luar ruangan IHT. Kita izin keluar ruangan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Untuk menambahkan saja, kita menerapkan itu profil pelajar Pancasila. Di situ tidak ada berdoa. Jadi kalau boleh dicantumkan dulu sebelum memulai kegiatan itu, kita awali dengan doa. Terima kasih. Menambahkan kesempatan belajar, diharapkan siswa membuat catatan-catatan untuk hal-hal penting dalam kegiatan belajar tersebut. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Orang ini menyepakati siswa sepakat untuk jam ini tuh materi yang akan diberikan oleh Bapak Clement. Pakai baju olahraga, kapan mau pakai baju olahraga? Sementara pelajaran orang dewasa. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, terima kasih atas masukan. Tapi kita saling menghargai semua pendapat. Ada apa? Coba ke atas, please. Jadi menghargai pendapat peserta lain. Semua pendapat apapun itu ya Bapak Ibu. Begitu juga kita ke siswa Bapak Ibu. Jadi kita menerima semua pendapat masukan yang mereka berikan. Kita jangan langsung menjelas atau kita jangan langsung ya. Tapi kita saling menghargai. Nanti akan ada penguatan dari Bapak Ibu. Ada penguatan dari Bapak Ibu sekalian. Itu. Iya. Masih ada lagi? Kira-kira Bapak Ibu untuk pelaksananya implementasi di kelas seperti ini. Oke, saya akan membaca kembali Bapak Ibu untuk kita meresmikan kesepakatan kelas kita saat ini. Atau kesepakatan belajar. Pertama, hadir tepat waktu. Kedua, sebelum memulai kegiatan, sepakat untuk kesepakatan belajar hari ini. Sepakat Bapak Ibu? Ya,
suara, berarti tidak sepakat. Sepakat? Baik, saya akan membacakan kembali kesepakatan kelas kita saat ini. Hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, sebelum memulai kegiatan kita berdoa. Saya tidak berdoa itu dari pagi. Nah, ini kan sesi kedua kan, tapi tidak apa-apa. Kalau di sesi kedua ini mungkin nanti kemudian yang keenam, menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan tempat kita mengadakan HT di tempat ini. Kemudian yang ketujuh, mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat perlengkapan. Mungkin Bapak Ibu meminjam sesuatu peralatan, setelah selesai bisa dikembalikan ke tempatnya. Kemudian meminta izin dengan mengangkat tangan. Kalau meminta izin, angkat tangan. Oke, semua keluar dari muka. Silakan. Jadi Bapak Ibu, jadi memang betul kadang-kadang sementara kasih materi itu nggak mungkin Bapak Ibu di belakang sana kok sambil mau izin. Kalau saya lebar, kita setahu, gitu ya. Kemudian peserta membuat catatan penting sebagai pengingat. Iya, Bapak Ibu kan. Perangkat ajar seperti modul ajar atau buku teks untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar Anda yang sesuai dengan kebutuhan murid. Platform Merdeka Mengajar ini merupakan aplikasi yang terus tumbuh dan akan selalu mengalami pemutahiran dari segi fitur maupun tampilan. Tentunya, hal ini dilakukan untuk lebih masih boleh masuk langsung dari website. Tapi mungkin untuk akses yang lain terbatas, gitu. Atau yang belum ada boleh pinjam Pak yang soalnya. Pinjam yang soalnya. Sama yang kita mungkin sih Pak pinjam. Tapi habis sudah hidup kemarin saya coba-coba ya sudah yang habis mau buka sama kita PHP Bapak Ibu kalau mungkin buat telepon pada respon ya itu sementara memperbaiki sekarang. Ya. Kalau ketahui bersama itu banyak sekali materi, banyak topik, namun ada secara singkat yang saya perlu secara keseluruhan. Cara mengajar di kelas yang dulu saya dasar atau di kelas selesai kumpul dan tidak selesai seperti itu saja, tapi setelah saya mempelajari ini platform mengajar, saya menonton video-video yang disajikan dan mendapat pengalaman bahwa cara mengajar yang menarik dan kreatif tidak hanya data saja, memberikan strategi, menambah semangat untuk siswa-siswa mengajar, tidak data, tidak hanya sekedar cari buku sampai habis. Jadi cuma itu. Hidup dia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Siti. Iya, terima kasih Ibu Siti. Jadi menambah wawasan untuk belajar lewat video yang ditonton, mengerjakan modul tahap demi tahap, mendapat pengetahuan baru yang memberikan pembelajaran yang kreatif kepada peserta didik. Karena datang dengan monoton semua itu, tapi boleh kasih lingkar, Julian. Nah, ada request coba boleh mengungkapkan apa? Ungkapkan saja apa yang wanita menghargai pendapat orang lain. Alan bagaimana? Alan tapi adalah 16 ya dulu, tapi perwalian ya. Ya baik, terima kasih. Jadi memang kalau untuk yang tentang PMM ini dengan stiker note yang secara digital tadi, itu memang kalau dari pengalaman sudah pernah menggunakan, kecuali yang PMM karena saya belum bisa akses PMM karena belum honor. Nah tapi kalau yang untuk dari stiker note secara digital tadi itu dia sering dulu memang
di waktu program SMKPK itu ada materi yang dari dinas, dari lain-lain itu datang ke materi dan orang kasih bagi untuk tentang yang ini ya yang digital tadi yang terus lebih sama-sama. Nah kemudian kalau untuk dari PMM ini juga memang kalau kita secara pribadi belum sempat wajib, tapi membantu guru-guru yang ada di SMK 5 untuk bisa sampai pada aksi nyata. Dan memang agak lupa lagi setelah masa SMK memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk pemateri kita pada siang hari ini, dan kita sampaikan terima kasih kepada Bapak Kalimantan Gurungan yang sudah boleh membagi ilmu, membagi praktik baik bagi kita, dan semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai guru mata pelajaran dan mampu kita implementasikan dalam kegiatan. Ada fase E, fase F, dan kurikulum 2013 kelas 10, 11, 12. Baru Ibu Marita Sumarau produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Ibu Tina fase F, OTK Sarpras. Fase F, MKK MPLB. Jadi kalau saya baca DPK berarti itu dasar program kalian. Kalau saya baca MKK berarti itu sudah di fase F. Jadi Ibu Tina di kelas 12, Pejas di fase F kelas 11 untuk MPLB. Baru ditambah dengan mulai potensi jaga. Cari pasangan. Yang tidak ada pasangan rupa kita teman tempat duduk Jo, supaya ya. Jadi permainan ini kita akan melakukan lagu tit bunyi hujan. Di dalam lagu ini tahu tuh misalnya apa? Hujan, genting, air, dahan. Ibu Tina apa? Ranting. Jangan tutup mata, mau bermain ini. Kalau kata benda, dalam penyebutan kata benda, orang pertama mesti jadi DP cara bermain hari ini. Berhadapanlah. Jangan. Ya, kalau Bapak Davis dengan Ibu Happy lah, karena kan sopan sama. Bermain dua-duanya apa? Ya. Bapak Tenda sendiri cari pasangan Bapak Tenda. DP lagu seperti ini. Jadi kalau bunyi hujan, genting, air, dahan, ranting, pohon, rumput. Satu, dua, tiga. Titik, titik, bunyi hujan di atas genteng. Kita berkira, cobalah tengok. Kita perhatikan ada tuan kecil yang kacamata, lawan hampir pakar, jangan kejar. Iyo, ada nih yang kurang angkat tangan terus lagi. Setelah ini sudah ada tuh sehat ya, kurang pakai senjata. Ya, sekarang karena tadi masih lambat-lambat,
sambil goyang, sambil menari. Mendapat adik pandai menari. kalau ada di situ bagian jadi mari kita buka dulu pengertian capaian pembelajaran. Mari kita simak baik-baik. Oh ternyata CP paling selama ini kan cuma tahu oh CP, nggak tahu apa artinya CP. Ya, masing-masing kan ada toh, ada Bapak Ibu. Jadi mari dibuka di bagian ini kalau nanti bertolak dari PMM semua, makanya itu PMM mesti update, mesti buka. Karena di sini nanti Bapak Ibu mau cari tahu, Bapak Ibu guru punya capaian pembelajaran apa nantinya dalam modul ajar. Jadi capaian pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam pembelajaran selama satu fase. Kalau tanya Bapak Ibu, ya maksud saya fase A sampai fase B atau fase A sampai itu dari SD itu ya, SD. Iya, betul sekali. Jadi sebagai tenaga pendidik kita harus tahu bahwa fase itu atau tingkatan itu mulai dari fase A sampai fase F. Nah, kalau untuk PAUD itu istilah di dasar, tapi baru fase fondasi istilahnya. Kalau fase A itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Berapa fase so sebenarnya? Ya kalau SMA, SMK punya 2 fase. Kalau keseluruhan itu fase A sampai fase F. Nah berikut sudah paham untuk capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi nanti saya akan share kepada Bapak Ibu di grup sekolah terkait capaian pembelajaran yang akan kita hasilkan melalui elemen-elemen yang ada. Jadi terus terang waktu saya mengikuti kegiatan ini memang bingung-bingung kita apa itu elemen. Memang cuma download semester lalu kita cuma download elemen. Ternyata di dalam capaian pembelajaran itu ada elemen atau ada target yang harus kita hasilkan. Nah, terima kasih perkenalkan nama saya Bapak Sarji. Pertama secara keseluruhan materi yang Anda sampaikan, saya secara pribadi memberikan apresiasi yang sangat baik secara keseluruhan. Cuma ada beberapa yang saya ingin kritisi. Yang pertama, di dalam Anda mempresentasikan itu hanya digunakan 1 halaman, tapi kalau misalnya barang 10 halaman nanti itu orang repot. Sebab itu pengolah kata tidak bisa kita lakukan itu di dalam mempresentasi. Itu yang pertama. Kedua, misalnya contoh yang slide ini ya. Kalau orang berpresentasi sebaiknya jangan dulu ditampilkan secara keseluruhan. Misalnya nanti orang kasih, jadi dia muncul one by one, ya toh?
Jadi supaya nenek langsung lihat begini. Itu kan ada kan di presentasi kan begitu, supaya di samping menarik juga ada materi kalau menggunakan PowerPoint. Jadi jangan dulu langsung enter satu kali begitu, nanti diberikan efek supaya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saya baca dari kompetensi bahwa ketika komponen penilaian ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu satu kali secara komprehensif dinilai dengan cara siswa mendemonstrasikan. Saya lihat tadi, ya kan? Mendemonstrasikan. Nah, pengalaman yang bulan lalu kan, orang nilai kelas 10 kan? Orang nilai kelas 10 dengan proyek. Otomatis pengetahuan, keterampilan, dan sikap satu kali mix, satu kali kontorang nilai. Yang jadi kesulitan pada orang pada saat itu sebagai gitu. Saya kira itu dulu atas perhatian, terima kasih. Ya, diucapkan terima kasih. Ya, saya sebagai awal pembawa materi memang masih tamalito ini. Oh, karena orang tua ini kamu bandiri akal. Oh, master leh. Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Terima kasih masukannya. Untuk saya tambah sedikit untuk Word. Ketika Bapak Ibu Guru membuka YouTube, kalau mau buka YouTube, ketika di pencarian langsung tulis cara menyusun. Selamat siang, masih semangat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan informasi yang saya dapatkan ketika mengikuti implementasi kegiatan diklat peningkatan kompetensi guru mata pelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka di BPMT panitia PPDB pada awal itu yang non kognitif ya, yang mencakup kesiapan belajar, minat profil pelajar, latar belakang keluarga, dan riwayat tumbuh kembang. Itu yang sudah dilakukan mungkin oleh ketua program keahlian. Kalau yang kognitif itu misalnya pengalaman pertama bagi saya juga, karena seperti yang disampaikan tadi, saya juga punya kekurangan dan keterbatasan. Jadi pada saat ini barangkali Bapak Ibu mungkin ada tambahan, ada tanggapan dari peserta, dari teman-teman guru, dipersilakan. Kita saling berbagi informasi.